Suami tanpa kontrak cinta. Bab 1. Akta tanpa wajah. Moyu selalu percaya pada satu hal. Uang tidak pernah mengkhianati. Angka tidak pernah berbohong. Spreadsheet tidak pernah pergi meninggalkanmu. Dan investasi yang baik selalu memberikan imbal balik. Berbeda dengan manusia, malam itu, di negara lain yang berjarak ribuan kilometer dari kota kelahirannya, Moyu sedang berdiri di atas panggung konferensi bisnis internasional. Jas abu-abu sederhana membalut tubuhnya. Rambut panjangnya diikat rendah tanpa hiasan. Ia baru saja memenangkan kompetisi strategi investasi tingkat Asia. Lampu sorot menyinari wajahnya yang tenang. Tepuk tangan menggema. "Miss Moyu, apa tujuan finansial Anda 5 tahun ke depan?" Tanya moderator dengan senyum antusias. Moyu menerima mikrofon. "Mandiri sepenuhnya," jawabnya tanpa ragu. "Dan kaya dari usaha sendiri." Penonton tertawa kecil, mengira itu candaan. Moyu tidak tertawa, ia serius. Ia tidak pernah berniat hidup dari nama besar keluarganya. Tidak pernah. Di waktu yang hampir bersamaan, di sebuah ruangan privat rumah sakit elit di kota utama, dua pria tua duduk berhadapan. Dua legenda bisnis, dua sahabat lama yang sudah melewati krisis, perang harga, dan puluhan tahun persaingan industri. Di atas meja kecil di antara mereka, tergeletak sebuah map coklat. Di dalamnya, dokumen pernikahan. "Kita sudah terlalu tua untuk menunggu mereka jatuh cinta sendiri," gumam salah satu kakek sambil tersenyum tipis. "Cinta itu tidak stabil. Aliansi bisnis lebih tahan lama," jawab yang lain. Nama pertama tertulis jelas, Moyu. Nama kedua, Yojung. Tanda tangan wali sudah lengkap. Legalitas sudah diurus. Saksi sudah disiapkan, hanya satu yang kurang, mereka sendiri. Namun secara hukum, itu tidak masalah. Sore itu, di ruangan yang sunyi dengan bau obat-obatan, dua kakek itu menandatangani masa depan cucu-cucu mereka. Beberapa lantai di bawahnya, seorang pria berdiri di dekat jendela besar rumah sakit. Jas hitamnya rapi tanpa celah, wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Yojung, asistennya baru saja menyerahkan salinan dokumen. "Ini keputusan Tuan Besar," ujar sang asisten hati-hati. Yojung membuka map itu, matanya membaca cepat. Akta nikah, nama seorang wanita yang belum pernah ia temui. Moyu, ia mengingat samar-samar pernah mendengar nama itu di jamuan keluarga. Cucu sahabat kakeknya, ia tidak merasakan apa-apa, tidak marah, tidak terkejut, tidak peduli. "Apakah Anda ingin membatalkan?" tanya asisten. Yojung menutup map itu pelan. "Tidak," asisten terdiam. "Anggap saja formalitas. Tidak perlu diumumkan. Tidak perlu dicari." "Bagaimana dengan Nona Moyu?" Yojung memandang keluar jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Jika dia tidak tahu, biarkan tetap begitu. Keputusannya dingin, praktis, tanpa emosi. Cinta adalah distraksi. Pernikahan hanyalah strategi. Dan strategi tidak membutuhkan perasaan. 1 tahun berlalu, tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi, tidak ada upaya mengenal. Moyu sibuk membangun portofolio investasinya dari nol. Ia bekerja sebagai analis junior di perusahaan multinasional, menyamar di balik identitas biasa. Ia tinggal di apartemen kecil, mencatat setiap pengeluaran di buku kecil. Diskon 30% supermarket, dicatat. Biaya transportasi, dicatat. Investasi saham, dipantau harian. Ia bangga karena saldo tabungannya meningkat stabil. Ia tidak tahu, secara hukum, ia sudah memiliki suami. Sementara itu, Yojung memilih memperluas cabang perusahaan ke luar negeri. Ia jarang kembali ke rumah utama keluarga. Sampai suatu pagi, telepon itu datang. "Kakek Anda dirawat, kondisinya menurun." Yojung kembali. Rumah utama keluarga terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang kerja besar dengan dinding kayu gelap, kakeknya menatapnya dengan mata yang masih tajam meski tubuh melemah. "Pimpin perusahaan mulai sekarang." Yojung mengangguk. "Satu lagi." Suara kakeknya melemah namun tegas. "Hidup sebagai suami." Yojung tidak langsung menjawab. "Kamu sudah menikah 1 tahun. Jangan mempermalukan keluarga." Ia ingin mengatakan bahwa pernikahan itu hanya kertas. Namun untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, seperti apa wanita itu sekarang? Apakah ia tahu? Apakah ia juga menganggap ini hanya formalitas?
Yojung berdiri dan merapikan jasnya. Baik, namun ketika keluar dari ruangan itu, ia mengeluarkan ponsel. Cari semua informasi tentang Moyu. Asisten di ujung sana terdiam sesaat. Semua, untuk pertama kalinya dalam 1 tahun. Ia benar-benar ingin tahu tentang istrinya. Wanita yang tidak pernah ia temui. Wanita yang mungkin bahkan tidak tahu bahwa ia sudah menjadi istri seseorang. Dan entah kenapa, itu membuat situasi terasa menarik. Di tempat lain, Moyu sedang menghitung proyeksi keuntungan kuartal berikutnya. Tanpa ia sadari, hidupnya akan segera berubah. Bukan karena investasi gagal, bukan karena bisnis bangkrut, tapi karena seorang pria yang namanya tertera di akta yang belum pernah ia lihat akan segera muncul dalam hidupnya sebagai CEO baru dan sebagai suaminya. Bab 2, sarapan gratis dan nama yang sama. Pagi itu, Moyu datang paling awal. Gedung perusahaan Han menjulang tinggi dengan kaca reflektif yang mengilap. Lobi utamanya luas, dipenuhi marmer putih dan aroma kopi premium. Moyu menatap sekeliling dengan satu pikiran sederhana. Interior seperti ini pasti mahal sekali. Ia menekan tombol lift dengan wajah datar. Hari ini adalah presentasi kerjasama strategis antara perusahaannya dan grup Han. Perusahaan yang baru saja dipimpin CEO muda legendaris yang jarang muncul di publik. Moyu mengenakan blazer abu-abu tua tanpa merek mencolok, kemeja putih bersih, dan sepatu flat hitam sederhana. Rambutnya diikat rendah, tidak ada perhiasan. Sederhana, namun rapi, cerdas, dan efisien. Begitu sampai di lantai rapat eksekutif, matanya langsung tertuju pada meja panjang di sisi ruangan. Di atasnya tersaji croissant mentega hangat, sandwich smoked beef, salad buah impor, kopi premium, jus segar dingin. Mata Moyu berbinar sepersekian detik. Gratis. Ia mengambil piring, menghitung cepat dalam kepala. Croissant ukuran itu di kafe biasa minimal 45.000. Jus segar sekitar 35.000. Total potensi penghematan hari ini signifikan. Ia duduk tenang di kursi sudut sambil menikmati sarapannya dengan serius. Bukan rakus, hanya fokus. Baginya, makanan enak gratis adalah kemenangan kecil dalam hidup. Di lantai yang sama, di ruang CEO, Yojung berdiri di depan jendela besar, memegang tablet. Sudah temukan? Tanyanya tanpa menoleh. Asistennya menjawab. Ada 3 orang bernama Moyu Zhang di daftar peserta rapat hari ini. Yojung mengernyit tipis. Tampilkan profilnya. Foto-foto muncul. Yang pertama, wanita berusia 40-an. Bukan. Yang kedua, konsultan luar negeri. Bukan. Yang ketiga, analis keuangan. Usia 24. Pendidikan internasional. Prestasi kompetisi bisnis Asia tahun lalu. Nama lengkapnya, Moyu Zhang. Yojung menyipitkan mata. Itu dia. Kemungkinan besar. Yojung mematikan layar. Setahun lalu ia membaca nama itu di akta nikah. Hari ini ia akan melihat wajahnya untuk pertama kali. Entah kenapa, detak jantungnya terasa tidak seirama biasanya. Ruang rapat mulai penuh. Direktur-direktur duduk rapi. Moyu sudah menghabiskan 2 croissant dan setengah gelas jus. Ia menyekat tangannya dengan tisu dan membuka laptop. Rapat dimulai. Pintu terbuka. Semua berdiri. Yojung masuk. Langkahnya tenang, tegap. Jas hitamnya sempurna. Aura dingin dan berwibawa langsung memenuhi ruangan. Moyu melirik sekilas. CEO muda itu ya. Penilaiannya cepat. Postur bagus. Ekspresi terlalu percaya diri. Kemungkinan tipe sulit dikalahkan dalam negosiasi. Ia kembali fokus ke layar. Yojung duduk di kursi utama. Matanya menyapu ruangan satu persatu. Mencari, lalu berhenti. Di sudut meja, seorang wanita dengan blazer sederhana. Wajah tenang, tatapan tajam, dan ekspresi seperti sedang menghitung sesuatu bahkan saat orang lain berbicara. Ia sedang mengetik cepat, tidak terlihat terintimidasi. Nama di daftar hadir di depannya tertulis jelas. Moyu Zhang. Yojung membeku sepersekian detik. Istriku. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada aura sosialita. Tidak ada tanda-tanda wanita yang hidup dari kekayaan keluarga. Hanya seorang analis serius yang tampak lebih peduli pada data daripada dunia. Menarik. Presentasi dimulai. Beberapa manajer memaparkan strategi awal. Lalu tiba giliran tim analis. Moyu berdiri. Ia berjalan ke depan tanpa gugup. Selamat pagi.
Saya Mo Yuzhang, analis keuangan proyek ini. Suara tenang, jelas, tanpa basa-basi. Yojung menatapnya penuh. Nama itu diucapkan langsung oleh pemiliknya. Untuk pertama kali, ia benar-benar melihat wajah wanita yang secara hukum adalah istrinya. Moyu melanjutkan presentasi. Berdasarkan simulasi yang kami jalankan, estimasi ROI yang diajukan pihak Han terlalu optimistis sebesar 11,8%. Ruangan langsung hening. Berani, Yojung menyandarkan tubuhnya. Lanjutkan, katanya datar. Moyu menampilkan grafik. Jika asumsi pertumbuhan pasar direvisi sesuai tren real kuartal terakhir, margin keuntungan perlu disesuaikan. Nada suaranya tidak menyerang, hanya objektif. Namun setiap kalimatnya seperti tantangan intelektual. Yojung menyadari sesuatu. Ia tidak hanya jenius, ia rasional ekstrim, dan tidak terlihat seperti wanita yang akan menikah demi aliansi bisnis. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Presentasi selesai. Beberapa direktur tampak gelisah. Yojung menatap Moyu tanpa berkedip. Mo Yuzhang. Ia menyebut namanya dengan perlahan. Moyu menoleh. Ya, CEO Han. Pendekatan Anda cukup tajam. Data yang tajam biasanya lebih aman daripada optimisme berlebihan. Jawabnya santai. Beberapa orang menahan napas. Berani sekali. Namun sudut bibir Yojung terangkat tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tertarik bukan karena ambisi, tapi karena seseorang berani berdiri sejajar dengannya. Dan ironisnya, wanita itu tidak tahu bahwa ia sudah terikat dengannya. Secara hukum, sebagai suami dan istri, di dalam hati Yojung, satu keputusan terbentuk. Ia tidak akan langsung memberitahunya. Ia ingin melihat lebih jauh. Seberapa keras wanita ini bekerja. Seberapa jauh ia ingin mandiri. Dan, apakah ia akan tetap menatapnya setenang itu jika tahu kebenarannya? Sementara Moyu kembali ke kursinya dan mengambil sisa croissant terakhir. Lumayan, sarapannya memuaskan. Ia tidak menyadari bahwa sejak ia berdiri memperkenalkan diri, hidupnya sudah masuk ke dalam lingkaran pria yang namanya tertulis berdampingan dengannya di sebuah akta. Dan pertemuan itu baru permulaan. Bab 3. Panggilan dari ruang CEO. Setelah rapat berakhir, suasana lantai eksekutif perlahan kembali normal. Beberapa direktur masih berbisik membahas presentasi Moyu. Beberapa terlihat terkesan, beberapa lainnya jelas merasa tersinggung. Moyu sendiri, ia sedang memasukkan 2 botol air mineral sisa rapat ke dalam tasnya. Gratis, tidak boleh terbuang sia-sia. Baru saja ia hendak menutup laptopnya ketika seorang sekretaris mendekat dengan senyum profesional. Nona Mo Yuzhang. Moyu mengangkat wajahnya. Ya, CEO Han ingin bertemu Anda sekarang. Beberapa kepala langsung menoleh. Moyu berkedip pelan. Dipanggil langsung. Analisis cepat di kepalanya. Kemungkinan 1. Ia terlalu frontal saat presentasi. Kemungkinan 2. Proposal revisinya dianggap menyinggung. Kemungkinan 3. Ia akan ditegur secara halus. Ia berdiri dengan tenang. Baik, ruang CEO berada di ujung lorong. Pintu kayu gelap dengan plat nama sederhana. Yojung Han, CEO. Moyu mengetuk 2 kali. Masuk. Suara pria itu dalam dan stabil. Moyu membuka pintu dengan sopan. Ruangan itu luas. Jendela tinggi memperlihatkan panorama kota. Meja kerja minimalis namun jelas mahal. Yojung berdiri di dekat jendela. Ia berbalik perlahan ketika Moyu masuk. Tatapan mereka bertemu untuk kedua kalinya hari itu. Kali ini tanpa penonton, tanpa direksi, tanpa layar presentasi. Hanya mereka berdua. Silakan duduk, ujar Yojung. Moyu duduk dengan punggung tegak. Sikapnya profesional, hormat, tanpa rasa takut. Terima kasih sudah meluangkan waktu, CEO Han. Nada suaranya formal. Yojung memperhatikannya dengan saksama. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada pengenalan. Tidak ada reaksi aneh. Hanya seorang bawahan yang dipanggil atasan. Menarik. Presentasi Anda cukup berani, kata Yojung pelan. Moyu menjawab tanpa tergesa. Saya hanya menyampaikan proyeksi berbasis data. Jika ada yang kurang tepat, saya siap merevisi. Tenang, tidak defensif. Apakah Anda selalu sejujur itu dalam rapat? Saya dibayar untuk menganalisis, bukan menyenangkan hati, jawab Moyu lugas. Senyum tipis muncul di sudut bibir Yojung.
Sudah lama sekali tidak ada yang berbicara padanya tanpa mencoba menyenangkan atau takut. Yojung berjalan ke meja dan mengambil sebuah berkas. Menurut Anda, jika proyek ini gagal, siapa yang paling bertanggung jawab? Moyu berpikir sepersekian detik, pengambil keputusan akhir. Dan itu saya. Ya, jawabannya cepat, tanpa ragu, tidak menjilat, tidak juga menyudutkan. Hanya fakta. Yojung menatapnya lebih dalam. Wanita ini benar-benar rasional. Kenapa Anda bekerja di posisi analis? Tanya Yojung tiba-tiba. Moyu sedikit mengernyit. Karena saya ingin belajar dari bawah. Dengan kemampuan Anda bisa langsung masuk jajaran manajemen. Posisi tidak menjamin pemahaman menyeluruh. Jawab Moyu. Saya lebih suka menguasai fondasi. Yojung menyandarkan tubuhnya di kursi. Ambisi Anda kaya sebelum 30. Jawabannya begitu datar sampai terdengar seperti menyebut cuaca. Yojung hampir tertawa. Motivasi yang cukup jujur. Saya tidak suka berbohong. Jawab Moyu ringan. Hening beberapa detik. Mata Yojung turun ke dokumen di mejanya. Akta pernikahan. Nama mereka berdampingan. Ia menatap wanita di depannya lagi. Bagaimana reaksinya nanti jika tahu? Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menganggap ini transaksi? Atau justru memprotes karena pernikahan tidak memberikan keuntungan finansial? Yojung berdiri. Mulai minggu depan, Anda akan bekerja langsung di bawah supervisi saya untuk proyek ini. Moyu terdiam sesaat. Naik level akses, data lebih besar, pengalaman lebih luas, keuntungan karir signifikan. Baik, CEO Han. Saya akan memberikan performa terbaik. Ia berdiri dan membungkuk sopan. Di matanya tidak ada ketertarikan pribadi. Tidak ada rasa gugup sebagai wanita bertemu pria menarik. Hanya profesionalisme. Dan entah kenapa, itu membuat Yojung merasa tertantang. Saat Moyu hendak membuka pintu, Yojung memanggilnya. Nona Moyu. Ia menoleh. Ya, apakah Anda percaya pada pernikahan? Pertanyaan itu tiba-tiba, Moyu berkedip. Secara hukum atau emosional? Emosional. Moyu berpikir sebentar. Tidak efisien. Jawaban itu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Yojung menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa? Risiko emosional tinggi, return tidak terukur, dan terlalu banyak variabel tak terkendali. Ia benar-benar serius. Yojung hampir tertawa untuk pertama kalinya hari itu. Isi. Moyu membungkuk tipis lagi. Jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya kembali bekerja. Silakan. Pintu tertutup. Yojung berdiri sendirian. Ia menatap kembali akta pernikahan di mejanya. Istri yang tidak percaya pada cinta. Senyum tipis muncul. Ini akan menarik. Sementara itu, di luar ruangan, Moyu berjalan santai kembali ke meja kerjanya. Ia membuka aplikasi pencatat keuangan. Menambahkan satu catatan baru. Hari ini, sarapan gratis. Akses langsung ke CEO. Peluang percepatan karir. Kesimpulan, hari yang menguntungkan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pria yang baru saja menanyainya tentang pernikahan adalah suaminya. Bab 4. CEO di kantin karyawan. Jam makan siang di perusahaan Han selalu ramai. Kantin utama berada di lantai 12, luas, terang, dengan jendela besar menghadap taman kota. Makanan yang disediakan bukan level kantin biasa, lebih mirip restoran hotel. Hari itu, Moyu duduk di meja pojok bersama sahabatnya, Linda. Linda adalah satu-satunya orang di kantor yang cukup dekat dengannya. Ceria, ekspresif, dan kebalikan total dari Moyu. Moyu, kamu tahu nggak? CEO Han tadi kelihatan ganteng banget dari dekat. Bisik Linda dramatis. Moyu sedang mengunyah ayam panggang dengan fokus penuh. Protein 32 gram. Lumayan. Gumamnya pelan. Linda menatapnya tidak percaya. Aku lagi ngomongin pria. Kamu ngomongin protein. Protein penting untuk fungsi otak. Linda menyerah. Hari ini menu makan siang cukup mengesankan. Steak tipis saus lada hitam. Salad segar. Sup krim jamur. Puding coklat kecil. Moyu mengambil porsi seimbang. Dalam pikirannya, jika makan di luar, total ini minimal 150.000. Ia tersenyum kecil. Efisiensi hidup adalah kebahagiaan. Ia makan dengan lahap. Serius, tanpa gengsi. Baginya, makanan enak tidak boleh disia-siakan. Sementara itu, di lantai CEO, Bogum berdiri kaku di depan meja Yojung.
Pak, Anda yakin ingin makan di kantin? Yojung mengenakan jas hitamnya seperti biasa. Kenapa? Biasanya Anda makan di ruang pribadi. Yojung merapikan mansetnya. Hari ini berbeda. Bogum menelan ludah. Sebagai asisten setia, ia tahu persis alasan. Berbeda, itu bernama Mo Yuzhang. Beberapa menit kemudian, kantin yang ramai mendadak hening sepersekian detik. Yojung masuk. Aura CEO muda itu langsung terasa. Beberapa karyawan hampir tersedak minum. CEO Han di sini. Bisikan menyebar cepat. Bogum berjalan di belakangnya dengan ekspresi profesional. Meski dalam hati panik. Yojung mengambil nampan. Ia memilih makanan dengan tenang. Namun matanya mencari, lalu menemukannya. Di pojok dekat jendela, Moyu. Ia sedang tertawa kecil karena cerita Linda. Lalu kembali fokus menghabiskan steaknya dengan serius. Tidak menyadari dunia di sekitarnya. Tidak menyadari CEO sedang berdiri sekitar 10 meter darinya. Yojung memperhatikan cara Moyu memotong makanan rapi. Cara ia mengunyah tanpa terburu-buru. Cara ia benar-benar menikmati setiap suapan. Tidak dibuat-buat, tidak elegan berlebihan. Tidak peduli siapa yang melihat. Bogum mengikuti arah tatapan bosnya. Oh, gumamnya pelan. Yojung memilih meja yang cukup dekat. Cukup untuk melihat jelas. Cukup jauh agar tidak terlalu mencolok. Bogum duduk di seberangnya. Pura-pura makan sambil menahan rasa penasaran. Pak, bisik Bogum pelan. Anda ingin saya memanggil Nona Moyu? Tidak, Yojung menatap tanpa berkedip. Biarkan saja. Di meja Moyu, Linda tiba-tiba membeku. Moyu, jawab Moyu sambil mengambil puding. Itu, CEO Han gak sih? Moyu melirik sekilas. Oh, memang benar. Ia kembali ke pudingnya. Ya, cuma ya, dia juga manusia yang butuh makan. Linda hampir pingsan. Tanpa sadar, Moyu menjilat sedikit saus coklat di sudut bibirnya dengan tisu. Gerakan kecil yang biasa, namun di mata Yojung, entah kenapa terasa mengganggu konsentrasinya. Dia benar-benar tidak peduli pada citra. Tidak ada upaya terlihat anggun. Tidak ada upaya mencari perhatian. Ia makan seperti dunia hanya terdiri dari makanan dan kalori. Dan anehnya, itu membuat Yojung sulit mengalihkan pandangan. Moyu, bisik Linda panik. Dia lihat ke sini lagi. Kalau dia mau analisis cara makan saya, silakan. Linda menutup wajahnya. Kamu ini benar-benar nggak punya rasa takut ya? Takut tidak meningkatkan pendapatan. Jawaban itu begitu datar sampai Linda tidak tahu harus tertawa atau menangis. Beberapa menit kemudian, tanpa direncanakan, tatapan Moyu dan Yojung akhirnya bertemu. Hanya sepersekian detik, tatapan tenang bertemu tatapan dingin. Moyu mengangguk sopan, Yojung membalas dengan anggukan kecil. Interaksi profesional, namun di dalam diri Yojung, ada sesuatu yang terasa aneh. Ia baru saja melihat sisi istrinya yang tidak ada di ruang rapat. Sederhana, jujur, apa adanya, dan sangat berbeda dari wanita yang pernah meninggalkannya dulu. Bogum berdeham pelan. Pak, Anda tersenyum. Yojung langsung kembali datar. Saya tidak. Tadi sedikit. Bogum menunduk cepat sebelum kena tatapan tajam. Makan siang selesai. Moyu berdiri, membawa nampan ke tempat pengembalian. Ia bahkan tidak menoleh lagi. Tidak sadar bahwa hari itu, CEO perusahaan makan di kantin hanya karena ingin melihatnya. Sementara Yojung menatap punggung Moyu yang menjauh. Sederhana sekali. Bogum mengangkat alis. Pak, tidak apa-apa. Namun dalam hati Yojung, satu pikiran muncul. Jika suatu hari ia tahu bahwa pria yang memperhatikannya saat makan siang adalah suaminya, apakah ekspresinya akan tetap setenang itu? Atau justru, untuk pertama kalinya, wanita rasional itu akan kehilangan kata-kata. Bab 5. Proyek bernilai 200 miliar. Pagi itu, email resmi masuk ke kotak masuk Moyu pukul 6.12. Subjek, penunjukan analis utama, proyek Aurora. Moyu membaca cepat sambil menyeduh kopi sachet di apartemennya. Proyek Aurora, nilai investasi 200 miliar. Target ekspansi regional, risiko tinggi, visibilitas langsung ke CEO. Ia berhenti sebentar, langsung ke CEO berarti tekanan tinggi, tapi peluang juga tinggi. Ia membalas email itu dalam waktu 2 menit. Siap menjalankan tugas. Di kantor, suasana sedikit berbeda.
Semua tahu proyek Aurora adalah proyek strategis yang akan menentukan posisi perusahaan Han dalam 5 tahun ke depan. Dan semua juga tahu, CEO sendiri yang akan mengawasi langsung. Jam 9 tepat, Moyu kembali dipanggil ke ruang CEO. Kali ini tanpa rasa canggung. Ia mengetuk, masuk. Yojung sudah duduk dengan beberapa dokumen tebal di mejanya. Duduk, Moyu duduk tegak. Mulai hari ini, Anda analis utama untuk proyek Aurora, ujar Yojung tanpa basa-basi. Saya sudah membaca ringkasannya pagi ini. Bagus. Apa pendapat awal Anda? Moyu membuka tablet. Margin terlalu tipis jika ekspansi dilakukan serentak di 3 kota. Lebih aman 2 kota terlebih dahulu. Yojung mengamati wajahnya. Tidak ada ragu. Tidak ada takut salah. Hanya kalkulasi. Kenapa? Cash flow perusahaan akan terlalu tertekan jika terjadi perlambatan tak terduga. Kita tidak bisa mengandalkan optimisme pasar. Yojung tersenyum tipis. Optimisme pasar adalah dasar ekspansi. Optimisme tanpa mitigasi risiko adalah spekulasi. Ruangan mendadak sunyi. Bogum yang duduk di sudut hampir menahan napas. Berani sekali. Namun Yojung justru terlihat puas. Baik, kata Yojung akhirnya. Kalau begitu, buatkan simulasi 2 skenario, agresif dan moderat. Presentasikan langsung kepada saya. Deadline, 2 hari. Bogum hampir tersedak. Itu pekerjaan minimal 5 hari. Namun Moyu hanya mengangguk. Baik, hari itu. Moyu benar-benar tenggelam dalam angka. Ia tidak ikut makan siang panjang. Tidak ikut bergosip. Tidak bahkan sadar jam sudah menunjukkan pukul 20. Lampu di divisi analis sudah banyak yang mati. Hanya mejanya yang masih terang. Ia mengetik cepat. Membuka grafik. Menyesuaikan asumsi. Baginya, proyek besar bukan tekanan. Itu tantangan. Dan tantangan adalah kesempatan mempercepat tujuan finansialnya. Di lantai atas, Yojung berdiri di depan jendela. Bogum masuk pelan. Nona Moyu belum pulang. Yojung melirik jam. Masih di kantor. Ya, tanpa berkata apa-apa. Yojung mengambil jasnya dan turun. Ketika ia sampai di lantai analis, hanya terdengar suara ketikan keyboard. Moyu bahkan tidak menyadari ia diawasi. Rambutnya sedikit berantakan. Blazer sudah dilepas. Tersampir di kursi. Wajahnya fokus penuh. Yojung berdiri beberapa meter darinya. Mengamati. Dia benar-benar bekerja keras. Bukan karena ingin menarik perhatian. Bukan karena ingin terlihat rajin. Tapi karena ia memang serius. Yojung akhirnya bersuara pelan. Masih di sini. Moyu terkejut sedikit. Lalu berdiri cepat. Maaf, CEO Han. Saya belum menyelesaikan model skenario agresif. Sudah jam 8. Saya tahu. Kenapa tidak pulang? Pekerjaan belum selesai. Jawaban sederhana. Yojung terdiam beberapa detik. Apa motivasi Anda bekerja sekeras ini? Moyu berpikir sebentar. Uang. Jawaban itu begitu jujur sampai Yojung tertawa kecil. Saya menghargai kejujuran. Moyu memiringkan kepala sedikit. Bukankah tujuan perusahaan juga profit? Sentilan halus. Yojung tidak membantah. Ia melangkah mendekat. Jangan terlalu memaksakan diri. Saya masih dalam batas produktif. Kamu selalu menghitung segalanya ya? Ya, Yojung menatapnya lama. Apakah suatu hari dia juga akan menghitung nilai pernikahan kita? Ia menahan pikiran itu. Kirim draft pertama malam ini. Sisanya lanjut besok. Baik, saat Yojung berbalik pergi, ia berhenti sejenak. Nona Moyu, ya, kerja keras itu bagus. Tapi jangan sampai lupa hidup. Moyu terdiam sepersekian detik. Hidup yang baik butuh dana yang cukup. Jawaban logis. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, Yojung merasa, wanita ini bukan hanya rasional. Ia seperti membangun dinding besar di sekeliling dirinya. Dan entah kenapa, Yojung ingin tahu apa yang ada di baliknya. Sementara Moyu kembali duduk, ia mengetik lagi. Namun tanpa sadar, pikirannya sedikit terganggu. Kenapa CEO tiba-tiba peduli soal jam pulang? Ia menggeleng kecil. Tidak penting. Yang penting adalah, jika proyek Aurora sukses, bonusnya pasti besar. Dan itu sangat penting. Bab 6. Mantan yang tidak diundang. Pagi itu suasana kantor sedikit berbeda. Bukan karena proyek Aurora, bukan karena laporan keuangan, tapi karena seorang wanita datang tanpa janji. Ia berjalan melewati lobi dengan langkah percaya diri. Gaun elegan, tas mahal, kacamata hitam besar,
Aura sosialita yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Namanya Seo Ara, mantan kekasih Yojung. Resepsionis panik, asisten gugup. Bogum hampir memijat pelipisnya sendiri. Dia bilang tidak akan pergi sebelum bertemu CEO. Lapor Bogum dengan wajah lelah. Di dalam ruangannya, Yojung menutup tablet perlahan. Suruh dia pulang. Sudah, Pak. Dia menolak. Yojung berdiri. Aku yang turun. Sementara itu, di lantai analis, Moyu sama sekali tidak tahu drama apa yang sedang terjadi. Ia sedang membandingkan dua grafik proyeksi. Skenario agresif tetap terlalu berisiko, gumamnya. Linda mendekat dengan wajah penuh gosip. Moyu, mantan CEO datang. Mantan CEO. Kalau dia mantan, berarti bukan variabel aktif lagi. Jawab Moyu tenang. Linda hampir tersedak. Kamu ini benar-benar tidak tertarik ya? Tidak ada hubungannya dengan proyek Aurora. Bagi Moyu, dunia hanya terbagi dua. Yang memengaruhi proyek, yang tidak, dan mantan CEO jelas masuk kategori kedua. Di lobi VIP, Ara melepas kacamata hitamnya saat Yojung muncul. Sudah lama, Yojung. Nada suaranya lembut, nyaris manja. Yojung berhenti beberapa langkah darinya. Kita sudah selesai. Begitu dinginnya, Ara tersenyum tipis. Aku dengar kamu sudah jadi CEO resmi sekarang. Jika hanya untuk mengucapkan selamat, kamu sudah melakukannya. Ara melangkah mendekat. Aku dengar kamu belum menikah. Bogum yang berdiri di belakang hampir tersedak batuknya sendiri. Yojung menatap Ara tanpa ekspresi. Itu bukan urusanmu. Ara tertawa kecil. Kamu masih marah karena aku pergi. Yojung tidak menjawab, tapi rahangnya menegang. Sementara itu di lantai atas, Moyu sedang menjelaskan model risiko kepada timnya. Jika fluktuasi pasar melewati 6%, kita aktifkan proteksi tahap 2. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah sana, mantan kekasih CEO sedang mencoba kembali ke kehidupannya. Ara mencoba menyentuh lengan Yojung. Ia mundur setengah langkah. Jangan, aku hanya ingin bicara baik-baik. Kita sudah bicara 1 tahun lalu. Ara menatapnya dengan tatapan lembut yang dulu berhasil membuat Yojung luluh. Tapi aku berubah. Yojung menatapnya datar. Aku tidak. Kalimat itu seperti garis tegas. Ara terdiam beberapa detik. Kamu tidak bisa hidup sendirian selamanya, Yojung. Aku baik-baik saja. Benarkah? Sunyi. Di lantai atas, Moyu akhirnya turun ke kantin sebentar mengambil kopi. Ia berdiri di antrean ketika melihat kerumunan kecil di lobi bawah melalui dinding kaca. Linda langsung berbisik, itu dia mantannya. Moyu melirik sekilas. Seorang wanita elegan berdiri cukup dekat dengan Yojung. Reaksinya, oh, Linda menatapnya tidak percaya. Cuma, oh, lagi. Kalau dia kembali, itu keputusan pribadi CEO. Kamu nggak cemburu, kenapa harus? Pertanyaan itu murni. Linda menyerah total. Di bawah, Ara akhirnya berkata pelan. Aku masih mencintaimu. Yojung tidak bergerak, matanya tanpa emosi. Aku tidak. Kalimat itu jelas, tegas, final. Ara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar tidak ada celah. Apakah ada wanita lain? Pertanyaan itu membuat Yojung terdiam sepersekian detik. Dalam pikirannya, wajah Moyu muncul. Sedang makan serius di kantin. Sedang mengetik fokus saat lembur. Sedang menjawab bahwa pernikahan tidak efisien. Ia menepis bayangan itu. Tidak ada yang perlu kamu ketahui. Ara tersenyum pahit. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Yojung menoleh pada Bogum. Pastikan dia tidak masuk lagi tanpa janji. Baik, Pak. Ara akhirnya pergi dengan langkah cepat. Beberapa menit kemudian, Yojung kembali ke ruangannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia teringat satu hal. Ketika Ara bertanya apakah ada wanita lain, kenapa wajah Moyu yang muncul? Sementara di lantai analis, Moyu kembali duduk dan menyesap kopinya. Ia membuka kembali spreadsheet, tidak peduli drama pribadi siapapun. Baginya, satu-satunya hal penting saat ini adalah, apakah proyeksi cash flow sudah stabil? Dan ironisnya, sikap tidak pedulinya itulah yang justru membuat Yojung merasa terganggu. Bab 7. Angka yang membungkam ruangan. Ruang rapat utama lantai 35 pagi itu lebih tegang dari biasanya. Proyek Aurora akan dipresentasikan. Nilai investasi 200 miliar. Risiko tinggi. Dan keputusan akhir ada di tangan Yojung.
Direktur sudah duduk rapi. Bogum menyiapkan layar. Suasana sunyi. Pintu terbuka. Moyu masuk dengan blazer abu-abu andalannya. Laptop di tangan. Ekspresi setenang biasa. Tidak ada gugup, tidak ada dramatis, hanya profesionalisme. Silakan mulai, ujar Yojung singkat. Moyu berdiri di depan layar. Baik, saya akan memaparkan dua skenario, agresif dan moderat. Slide pertama muncul, grafik, proyeksi, simulasi risiko, arus kas 5 tahun ke depan. Suara Moyu stabil. Skenario agresif memberikan potensi pertumbuhan 38% dalam 3 tahun. Namun memiliki risiko penurunan likuiditas 17% jika terjadi perlambatan pasar. Beberapa direktur saling pandang. Angka-angka itu detail. Terlalu detail untuk sekadar analisis 2 hari. Slide berikutnya. Skenario moderat menghasilkan pertumbuhan 29%. Namun dengan stabilitas kas 91% lebih aman. Ia berhenti sejenak, tetapi ruangan makin hening. Saya menemukan opsi ketiga. Yojung menyipitkan mata. Opsi ketiga, slide berubah. Model hibrid, ekspansi 2 kota lebih dulu. 1 kota menyusul setelah indikator pasar mencapai target tertentu. Simulasi berjalan. Grafik pertumbuhan naik stabil. Risiko turun signifikan. Arus kas tetap sehat. Dengan pendekatan ini, kita tetap agresif, namun terkendali. Direktur keuangan terlihat benar-benar terkesan. Bagaimana Anda menyusun model ini dalam waktu 2 hari? Tanyanya. Saya tidak tidur lama. Jawab Moyu jujur. Beberapa orang tersenyum kecil. Yojung tidak tersenyum. Ia menatap grafik di layar dengan intens. Model itu bukan sekadar bagus. Itu brilian. Ia sendiri tidak memikirkan pendekatan hibrid secepat itu. Dan yang membuatnya lebih terkejut, Moyu mempresentasikannya tanpa sedikit pun mencari pujian. Hanya data, hanya logika, hanya solusi. Saya juga menyiapkan proyeksi sensitivitas. Lanjut Moyu. Slide tambahan muncul. Ia sudah mengantisipasi fluktuasi mata uang, perubahan pajak regional, bahkan kemungkinan krisis global kecil. Direktur senior berdeham. Ini sangat komprehensif. Moyu mengangguk kecil. Risiko selalu ada, yang penting bukan menghindarinya, tapi mengendalikannya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun Yojung tahu, itu bukan pemikiran analis biasa. Presentasi selesai. Ruangan hening beberapa detik. Lalu, tepuk tangan pelan terdengar dari salah satu direktur. Disusul yang lain. Bukan tepuk tangan heboh, tapi tepuk tangan penuh pengakuan. Yojung tetap diam. Semua menunggu reaksinya. Ia berdiri perlahan. Setujui model hibrid. Suara tegas. Implementasi mulai bulan depan. Direksi mengangguk. Keputusan final. Proyek Aurora resmi berjalan dengan rancangan Moyu. Setelah rapat bubar, hanya tersisa Yojung dan Moyu di ruangan. Moyu sedang menutup laptopnya. Kerja bagus, kata Yojung. Terima kasih. Nada datar seperti biasa. Apakah Anda tahu seberapa besar dampak presentasi tadi? Itu memang tujuan saya. Bukan untuk mengesankan. Bukan untuk mencari perhatian. Hanya untuk berhasil. Yojung melangkah mendekat. Kenapa Anda tidak pernah terlihat puas? Moyu menatapnya. Karena target berikutnya selalu lebih besar. Jawaban itu membuat Yojung terdiam. Ia melihat sesuatu dalam mata Moyu. Ambisi, disiplin, dan kesepian yang tidak pernah ia akui. Di luar ruangan, Linda langsung menyeret Moyu. Kamu gila, itu presentasi terbaik yang pernah aku lihat. Masih bisa lebih optimal. Linda hampir pingsan. CEO Han sampai terdiam tadi. Beliau memang tipe pendiam. Linda memegang kepala. Kamu ini benar-benar tidak sadar ya? Sadar apa? Linda menyerah untuk kesekian kalinya. Sementara itu di ruangannya, Yojung berdiri di depan jendela. Ia memikirkan satu hal, jika wanita seperti ini menjadi partner hidup, ia bukan hanya istri formalitas. Ia adalah aset luar biasa. Dan entah sejak kapan, ia mulai tidak melihat Moyu sebagai sekadar nama di akta. Ia mulai melihatnya sebagai wanita yang ingin ia pertahankan. Tanpa paksaan, tanpa kontrak, tanpa aliansi bisnis. Namun di sisi lain, Moyu sama sekali tidak tahu badai kecil sedang tumbuh di hati CEO itu. Baginya hari ini sederhana, proyek disetujui, strategi berhasil, karir naik, dan itu sudah cukup. Bab 8. Gaun yang tidak masuk perhitungan.
Sabtu sore, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Moyu tidak memegang laptop. Ia berdiri di depan cermin besar di rumah utama kakeknya, dan wajahnya terlihat tidak nyaman. Aku harus datang, tanyanya untuk ketiga kali. Kakeknya duduk di sofa dengan tongkat di tangan. Ini pesta bisnis keluarga, kamu cucuku, wajib hadir. Aku bisa kirim karangan bunga saja. Tidak, jawaban final. Moyu menghela napas. Ia lebih suka laporan keuangan daripada pesta formal. Namun hari itu, ia dipaksa berdandan. Makeup artis keluarga berdiri di belakangnya. Sedikit saja, Nona, wajah Anda sudah cantik, jangan terlalu tebal. Jawab Moyu serius. Makeup mahal tidak meningkatkan nilai intrinsik. Makeup artis hampir tertawa. Riasan akhirnya dibuat natural. Foundation tipis, lipstik lembut, sedikit sentuhan mata. Gaun yang dipilih pun bukan yang glamor berlebihan. Gaun panjang warna krem lembut. Potongan sederhana, elegan tanpa berteriak. Rambutnya yang biasa diikat kini diurai panjang. Jatuh halus di bahu. Ia menatap bayangannya di cermin. Seperti melihat orang lain. Aneh, gumamnya. Kamu terlihat seperti pewaris keluarga, kata kakeknya bangga. Moyu hanya berpikir satu hal. Semoga makanannya enak. Malam itu, aula hotel mewah dipenuhi para pebisnis elit. Lampu kristal berkilau, musik orkestra lembut mengalun. Yojung datang lebih dulu. Jas hitam sempurna seperti biasa. Ekspresi dingin khas CEO muda. Ia tidak terlalu suka pesta. Namun sebagai pemimpin baru perusahaan, kehadirannya wajib. Beberapa direktur menghampiri. Berbasa-basi. Yojung menjawab seperlunya. Sampai pintu aula terbuka lagi. Dan ruangan seolah melambat. Moyu masuk, tanpa sadar. Langkahnya tenang seperti biasa. Ia tidak mencoba memikat siapapun. Tidak mencari perhatian. Namun malam itu, ia tidak mengenakan blazer abu-abu. Ia tidak memegang laptop. Ia tidak terlihat seperti analis keuangan. Ia terlihat memukau. Gaun krem sederhana itu justru menonjol di antara kilau berlebihan tamu lain. Makeup tipis membuat wajahnya tampak lembut. Rambut terurai membuatnya terlihat berbeda. Beberapa tamu berbisik, siapa itu? Cantik sekali. Yojung membeku. Matanya tidak bisa berpaling. Itu Moyu, wanita yang makan lahap di kantin. Wanita yang menghitung protein. Wanita yang mengatakan pernikahan tidak efisien. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak bertemu dengannya, ia tidak melihat analis. Ia melihat wanita. Moyu berjalan ke meja makanan lebih dulu daripada menyapa siapapun. Ia mengambil piring, melihat pilihan menu, steak premium, seafood impor, dessert artisan. Matanya berbinar tipis. Minimal tiket masuk pesta ini terbayar. Yojung hampir tersenyum melihat itu. Tetap saja sama. Bogum mendekat pelan. Pak, Anda menatap terlalu lama. Aku tidak. Sudah hampir 1 menit. Yojung menarik napas dan akhirnya melangkah mendekat. Malam. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Moyu menoleh. Oh, CEO Han. Ia mengangguk sopan. Selamat malam. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Yojung menyadari satu hal. Ia tidak pernah sedekat ini dengannya dalam suasana non-formal. Kamu berbeda malam ini. Moyu melihat gaunnya sekilas. Karena saya tidak pakai blazer. Itu jawaban paling Moyu yang bisa diberikan. Yojung tertawa kecil. Tak tertahan. Dan Moyu sedikit terdiam. Ia belum pernah melihat CEO itu tertawa seperti itu. Apakah Anda sering datang ke acara seperti ini? Tanya Yojung. Jarang. Tidak produktif. Dan kenapa datang malam ini? Kakek saya memaksa. Yojung terdiam. Kakek, pernikahan, rahasia. Ia hampir saja mengatakan sesuatu. Namun belum saat ini. Seorang pengusaha senior mendekat. CEO Han, Anda dan Nona ini terlihat serasi. Moyu hampir tersedak minuman. Serasi, kami hanya rekan kerja. Jawabnya cepat. Yojung menatapnya. Hanya rekan kerja. Entah kenapa. Kalimat itu terasa tidak menyenangkan. Sepanjang malam, Yojung mendapati dirinya terus memperhatikan Moyu. Cara ia berbicara lugas pada investor. Cara ia tidak terintimidasi meski tahu banyak orang berpengaruh hadir. Cara ia tetap sederhana di tengah kemewahan. Dan semakin ia melihat, semakin ia yakin satu hal. Wanita ini tidak pernah mencoba memikatnya. Dan justru karena itu, ia terpikat. Di sisi lain,
Moyu mulai merasa sesuatu aneh. Kenapa Chaeohan terus berada dalam radius 3 meter darinya? Kenapa setiap ia berpindah meja, pria itu muncul lagi? Apakah ini strategi networking? Ia tidak terlalu memikirkannya. Yang penting makanannya sangat layak. Malam itu berakhir dengan satu kesimpulan yang berbeda bagi keduanya. Bagi Moyu, pesta tidak terlalu buruk. Dessert enak. Bagi Yojung, ia tidak lagi melihat pernikahan itu sebagai formalitas. Ia mulai ingin menjadikannya nyata. Bab 9. Tatapan yang mengganggu konsentrasi. Sejak pesta malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada proyek, bukan pada laporan, tapi pada tatapan. Moyu mulai menyadari satu hal aneh. Setiap kali ia berbicara di rapat, Yojung menatapnya. Setiap kali ia berdiri di depan layar, tatapan itu lagi. Bahkan saat ia sedang menuang kopi di pantry, ia merasa sedang diperhatikan. Awalnya ia mengabaikan. Mungkin kebetulan, namun 3 hari berturut-turut bukan kebetulan. Itu pola, dan Moyu sangat peka terhadap pola. Siang itu, rapat evaluasi proyek Aurora berlangsung singkat. Semua berjalan lancar. Moyu menutup mapnya dan hendak keluar ruangan. Namun sebelum sempat melangkah jauh, ia berhenti. Tidak efisien membiarkan variabel tak teridentifikasi. Ia berbalik, langsung berjalan menuju kursi utama. Menuju Yojung. Beberapa direktur yang masih di ruangan pura-pura sibuk agar tidak terlihat menguping. Chaeohan, Yojung mengangkat wajahnya perlahan. Ya, boleh saya bicara sebentar? Nada Moyu formal, tenang, tapi ada sedikit ketegangan halus. Silakan. Direktur lain segera keluar dengan kecepatan mencurigakan. Kini hanya mereka berdua. Moyu berdiri tegak di depannya. Tatapan lurus, profesional. Apakah ada masalah dengan performa saya? Yojung sedikit mengernyit. Tidak. Apakah saya melakukan kesalahan prosedural? Tidak juga. Moyu menarik napas pendek. Kalau begitu, kenapa Anda terus memperhatikan saya? Ruangan mendadak sunyi. Yojung terdiam sepersekian detik. Lalu, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang jarang terlihat di kantor. Apakah itu mengganggumu? Jawaban balik. Moyu tidak suka pertanyaan dibalas pertanyaan. Ya, langsung. Tanpa basa-basi, Yojung hampir tertawa. Kenapa? Tatapan intens tanpa konteks menciptakan distraksi. Jawaban paling Moyu. Yojung bersandar di kursinya. Santai. Mungkin saya hanya mengagumi kerja keras Anda. Itu bisa disampaikan secara verbal. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Moyu menyipitkan mata sedikit. Kalau begitu saya asumsikan itu bentuk evaluasi. Anggap saja, observasi. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya. Itu membuat Moyu sedikit tidak nyaman. Ia melangkah setengah langkah lebih dekat. Observasi terhadap apa? Yojung menatapnya langsung. Terhadap Anda. Jawaban itu terlalu lugas. Dan untuk pertama kalinya, Moyu kehilangan respons cepatnya. Beberapa detik ia terdiam. Tidak biasa. Ia memaksakan nada tenang. Saya hanya karyawan proyek. Yojung berdiri perlahan. Kini jarak mereka lebih dekat dari standar profesional. Benarkah? Nada itu berubah. Sedikit menggoda. Sedikit menantang. Moyu mundur setengah langkah refleks. Chaeohan. Jika ini bagian dari evaluasi non-teknis, saya rasa itu tidak relevan dengan pekerjaan. Yojung tersenyum lagi. Kenapa kamu terlihat gugup? Saya tidak gugup. Detak nadimu sedikit lebih cepat. Itu membuat Moyu makin tidak nyaman. Bagaimana dia bisa tahu? Apa tujuan Anda sebenarnya? Tanya Moyu lebih tegas. Yojung memiringkan kepala sedikit. Menurutmu, saya tidak suka asumsi tanpa data. Kalau begitu, kumpulkan datanya. Jawaban itu jelas-jelas menggoda, dan itu membuat Moyu benar-benar tidak nyaman. Ia tidak suka permainan yang tidak punya struktur. Tidak suka percakapan tanpa tujuan jelas. Dan yang paling ia tidak suka adalah kehilangan kendali atas reaksinya sendiri. Saya tidak punya waktu untuk permainan seperti ini, katanya akhirnya. Yojung mendekat satu langkah lagi. Suaranya lebih lembut. Saya juga tidak bermain. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata Yojung yang berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya dingin, ada ketertarikan. Dan itu, lebih mengganggu daripada tatapan biasa. Moyu segera memalingkan wajahnya. Jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya kembali bekerja. Silakan. Namun saat ia hendak membuka pintu, suara Yojung menghentikannya.
Moyu, itu pertama kalinya ia memanggil namanya tanpa embel-embel formal. Langkahnya terhenti. Ia menoleh sedikit. Ya, apakah kamu selalu menghindari hal yang tidak bisa dihitung? Pertanyaan itu terasa aneh dan terlalu personal. Moyu terdiam sepersekian detik. Itu lebih aman. Ia lalu keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, ia bersandar sejenak di dinding lorong. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini tidak rasional. Ia tidak suka perasaan tidak stabil. Tidak suka variabel emosional. Dan CEO itu jelas mulai masuk kategori variabel tak terkendali. Sementara di dalam ruangan, Yojung menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia tersenyum tipis. Wanita itu mungkin hebat membaca grafik. Tapi membaca perasaannya sendiri, belum tentu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yojung menikmati proses mengejar seseorang. Bukan sebagai strategi, bukan sebagai aliansi, tapi karena ia benar-benar ingin. Bab 10. Variabel tak terkendali. Sejak percakapan di ruang rapat itu, Moyu mengambil keputusan cepat. Menghindar, bukan karena takut, tapi karena ia tidak suka situasi tanpa struktur. Ia mengubah jadwal rapat, mengirim laporan lewat email alih-alih presentasi langsung. Makan siang lebih awal, pulang lebih cepat. Jika ada kemungkinan bertemu Yojung di lorong, ia memilih lift lain. Efisien, sistematis, terencana. Namun satu hal yang tidak bisa ia kontrol adalah orang lain. Pagi itu, Moyu sedang berjalan menuju ruang meeting kecil untuk diskusi internal tim. Tangannya memegang tablet, pikirannya fokus pada proyeksi kuartal berikutnya. Tiba-tiba, seseorang berdiri tepat di depannya. Sepatu hak tinggi, gaun elegan, tatapan tajam. Ara, Moyu berhenti. Permisi, tanyanya sopan. Ara tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak ramah. Jadi kamu Moyu? Nada itu tidak seperti sapaan. Lebih seperti tuduhan. Beberapa karyawan mulai melambatkan langkah. Suasana koridor berubah. Saya Moyu. Ada yang bisa saya bantu? Jawabnya tetap tenang. Ara tertawa kecil. Berani sekali kamu. Moyu mengernyit sedikit. Maaf. Ara melangkah lebih dekat. Kamu pikir karena kamu bekerja dekat dengannya, kamu bisa mengambil tempatku? Tempat? Moyu benar-benar tidak mengerti. Saya tidak mengambil apapun dari siapapun. Oh, jangan pura-pura polos. Suara Ara mulai meninggi. Beberapa orang sudah jelas menonton. Kamu tahu tidak siapa aku? Tanya Ara tajam. Tidak. Jawaban jujur itu membuat Ara semakin kesal. Aku wanita yang hampir menikah dengan Yojung. Kalimat itu membuat beberapa staf terdiam. Moyu hanya memproses informasi itu dengan logika. Hampir, berarti tidak jadi. Kalau begitu, saya rasa urusan Anda adalah dengan beliau, bukan saya. Nada Moyu tetap stabil. Itu justru membuat Ara semakin tersulut. Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Dengan pakaian sederhana dan wajah tanpa ekspresi itu, beberapa orang menahan napas. Namun Moyu hanya menatap Ara tanpa emosi. Saya tidak membandingkan diri saya dengan siapapun. Ara hampir kehilangan kendali. Sejak kamu muncul, dia berubah. Dia tidak pernah menatap wanita lain seperti itu. Kalimat itu membuat Moyu sedikit terdiam. Menatap, jadi bukan hanya perasaannya saja. Namun ia tetap tidak menunjukkan reaksi. Itu keputusan pribadi beliau. Jawaban rasional lagi. Ara benar-benar frustrasi. Berhenti bersikap seolah kamu tidak tahu apa-apa. Saya memang tidak tahu apa-apa. Dan itu fakta. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar. Cukup. Suara rendah dan tegas itu membuat suasana langsung membeku. Yojung. Ia berjalan mendekat dengan ekspresi yang jauh lebih dingin dari biasanya. Kenapa kamu di sini? Tanyanya pada Ara tanpa basa-basi. Aku hanya ingin bicara dengan wanita yang kamu perhatikan terus. Balas Ara tajam. Tatapan Yojung langsung berpindah ke Moyu. Moyu berdiri tenang. Tidak gemetar. Tidak marah. Tidak malu. Hanya menunggu situasi selesai. Itu justru membuat Yojung merasa semakin bersalah. Ara. Suaranya tegas. Ini kantor. Bukan tempat untuk drama pribadi. Aku tidak peduli. Aku peduli. Dua kata itu berat. Ara terdiam. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Jangan melibatkan orang lain. Dia bukan orang lain. Bentak Ara. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa staf mulai saling pandang. Yojung menahan napas sesaat. Bogung.
Panggilnya singkat. Asistennya langsung muncul dari belakang. Antar dia keluar. Ara menatap Yojung dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar-benar membelanya. Aku melindungi profesionalisme. Jawaban aman, tapi tegas. Ara akhirnya ditarik pergi dengan langkah kesal. Koridor kembali sunyi. Kini hanya tersisa Moyu dan Yojung. Beberapa karyawan buru-buru berpura-pura sibuk. Yojung mendekat. Kamu baik-baik saja. Ya, jawaban singkat. Dia tidak seharusnya. Itu bukan masalah saya. Moyu menatapnya lurus. Saya hanya ingin bekerja tanpa gangguan. Nada itu dingin. Lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Yojung merasa tatapan yang dulu tenang itu kini menciptakan jarak. Maaf, kata Yojung pelan. Moyu sedikit terkejut. CEO meminta maaf. Saya tidak ingin dilibatkan dalam konflik pribadi. Lanjutnya, kamu tidak akan. Tapi sudah. Kalimat itu membuat Yojung terdiam. Moyu melangkah melewatinya. Jika tidak ada urusan pekerjaan, saya kembali ke tim. Ia pergi tanpa menoleh. Yojung berdiri di koridor yang mulai kosong. Untuk pertama kalinya ia menyadari satu hal penting. Moyu bukan tipe wanita yang akan bersaing atau berteriak. Ia akan menjauh. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena jika ia benar-benar menjauh, Yojung tidak yakin ia bisa mengejarnya. Sementara Moyu berjalan menuju ruang meeting dengan kepala sedikit lebih penuh dari biasanya. Ia tidak marah. Ia tidak cemburu. Namun satu hal pasti, situasi ini semakin tidak efisien. Dan ia mulai bertanya dalam hati, kenapa pria itu harus membuat hidupnya yang stabil menjadi rumit? Bab 11. Nama di akta. Beberapa hari setelah insiden dengan Ara, suasana kantor kembali normal. Setidaknya di permukaan, Moyu tetap seperti biasa. Datang tepat waktu, presentasi tajam, makan siang efisien, pulang tanpa basa-basi. Jika ada rapat dengan Yojung, ia berbicara seperlunya. Tidak lebih, tidak kurang. Tatapan pun jarang bertemu, dan Yojung merasakannya. Di ruang CEO, Bogum berdiri dengan wajah hati-hati. Pak, Nona Moyu akhir-akhir ini selalu meminta komunikasi via email. Aku tahu, dan jadwal rapat Anda sering diajukan ulang. Aku juga tahu. Yojung bersandar di kursinya. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu ketika seseorang menarik jarak. Dan Moyu tidak melakukannya secara emosional. Ia melakukannya secara sistematis, terencana, efisien. Seolah Yojung adalah variabel risiko yang harus dikurangi. Itu lebih menyakitkan dari dimarahi. Malam itu, pesan dari kakeknya masuk. Makan malam keluarga. Datang. Singkat. Tidak bisa ditolak. Di waktu yang hampir bersamaan, ponsel Moyu juga berdering. Kamu ikut makan malam dengan keluarga Han malam ini, kata kakeknya. Keluarga Han. Ulang Moyu. Ya, sudah waktunya. Nada suara itu berbeda. Tegas. Tidak memberi ruang bertanya. Moyu tidak menyukai kalimat, sudah waktunya. Biasanya itu berarti sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Restoran privat di Hotel Bintang 5. Ruang VIP dengan meja bundar besar. Lampu hangat. Hanya 4 orang di dalamnya. 2 kakek, Yojung, dan Moyu. Moyu masuk beberapa detik setelah Yojung. Tatapan mereka bertemu singkat, lalu sama-sama mengalihkan pandangan. Ia duduk di sebelah kakeknya. Yojung duduk berhadapan dengannya. Suasana sedikit canggung, namun kedua kakek tampak sangat santai. Moyu, panggil kakeknya lembut. Ya, sudah setahun kamu bekerja keras sendiri. Ya, kakek bangga. Moyu sedikit terdiam. Jarang sekali kakeknya berbicara seperti itu. Lalu kakek Yojung ikut berbicara. Yojung juga sudah memimpin perusahaan dengan baik. Yojung hanya mengangguk singkat. Moyu tidak terlalu memperhatikan. Sampai kalimat berikutnya keluar. Sudah saatnya kalian hidup lebih serius sebagai suami istri. Waktu terasa berhenti. Sendok di tangan Moyu terhenti di udara. Ia tidak langsung bereaksi. Maaf, tanyanya pelan. Kedua kakek saling pandang seolah bingung kenapa ia terkejut. Kamu dan Yojung sudah menikah setahun lalu. Lanjut kakeknya tenang. Secara hukum sah. Sunyi. Hening total. Dada Moyu terasa kosong sepersekian detik. Lalu pikirannya bergerak cepat. Menikah. Setahun. Tanpa sepengetahuannya, ia perlahan menoleh ke arah Yojung. Tatapan mereka bertemu. Dan dari ekspresinya, Moyu tahu. Dia sudah tahu. Ini lelucon. Suara Moyu tetap tenang. Terlalu tenang. Tidak. Jawab kakeknya.
Semua dokumen resmi. Yojung membuka mulut seolah ingin bicara. Namun Moyu lebih dulu bertanya. Kapan? Tahun lalu. Saat kamu di luar negeri. Logika mulai menyusun potongan puzzle. Makan malam keluargahan. Tatapan aneh. Pertanyaan tentang pernikahan. Perhatian berlebihan. Semua masuk akal. Terlalu masuk akal. Jadi, suara Moyu stabil. Saya sudah menikah. Ya, tanpa persetujuan saya. Kami wali sah. Jawab kakeknya. Penjelasan hukum. Rasional. Dingin. Yojung akhirnya berbicara. Moyu. Namun ia berhenti ketika melihat ekspresi wanita di depannya. Tidak marah. Tidak menangis. Tidak histeris. Hanya kosong. Itu jauh lebih menakutkan. Apakah kamu tahu? Tanya Moyu langsung padanya. Yojung tidak bisa berbohong. Ya, satu kata itu jatuh seperti batu. Sunyi lagi. Moyu menatapnya beberapa detik lebih lama. Lalu ia mengangguk kecil. Baik, hanya itu. Baik, tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada protes. Tidak ada tuntutan. Ia berdiri pelan. Kakek, saya izin pulang. Kita belum selesai bicara. Ujar kakeknya. Sudah cukup. Nada Moyu tetap sopan. Tapi ada sesuatu yang tertutup rapat. Ia berjalan keluar ruangan tanpa menoleh. Tanpa meminta penjelasan. Tanpa meminta klarifikasi. Tanpa menuduh. Itu justru membuat Yojung merasa jauh lebih bersalah. Di luar restoran. Udara malam terasa dingin. Moyu berdiri sebentar sebelum memanggil taksi. Menikah. Secara hukum. Setahun. Dengan pria yang terus memperhatikannya. Dengan pria yang menggoda. Dengan pria yang tahu segalanya. Dan tidak pernah memberitahunya. Perasaannya bukan marah. Bukan sedih. Tapi kecewa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tidak memiliki kendali atas keputusan besar dalam hidupnya sendiri. Di dalam ruangan. Yojung berdiri tiba-tiba. Saya menyusulnya. Kakeknya hanya menghela napas. Sekarang kamu yang harus memperbaikinya. Namun di luar. Moyu sudah pergi. Dan untuk pertama kalinya, Yojung sadar. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa kehilangan wanita yang bahkan belum sempat benar-benar menjadi istrinya. Bab 12. Pernikahan tanpa persetujuan. Keesokan paginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yojung datang lebih awal ke kantor. Biasanya ia tenang, terukur, tidak pernah menunggu siapapun. Hari ini berbeda. Ia berdiri di dekat jendela ruangannya, melirik jam beberapa kali. Pukul 8:07. Biasanya Moyu datang pukul 8:10. Pukul 8:12. Belum muncul. Pukul 8:15. Langkah kaki terdengar di lorong. Yojung hampir refleks menoleh. Namun yang lewat hanya staf lain. Ia menghembuskan napas pelan. Gelisah. Perasaan yang jarang ia akui. Sementara itu, Moyu masuk melalui pintu lain. Ia memilih parkir basement berbeda. Bukan karena takut, hanya untuk menghindari percakapan tidak perlu. Wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada bekas tangis. Tidak ada bekas marah. Ia duduk di mejanya dan membuka laptop. Seolah semalam tidak ada pengakuan mengejutkan. Seolah ia tidak baru saja mengetahui dirinya sudah menikah setahun. Linda mendekat. Kamu baik-baik saja. Kemarin kamu pulang cepat. Baik, serius. Ya, jawaban singkat. Namun Linda merasa ada sesuatu yang berbeda. Moyu lebih dingin, lebih tertutup di ruangannya. Yojung akhirnya tidak tahan. Panggil Nona Moyu. Bogum mengangguk. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. Masuk. Moyu masuk dengan map di tangan. Laporan progres minggu ini. Nada profesional, formal, tanpa celah. Yojung menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kita perlu bicara. Kita sedang bicara. Bukan soal pekerjaan. Moyu terdiam sebentar. Kalau bukan soal pekerjaan, saya rasa tidak perlu. Kalimat itu seperti garis pembatas. Saya ingin menjelaskan. Kata Yojung akhirnya. Tidak perlu. Jawaban cepat. Ia berdiri tegak. Pernikahan itu tidak sah. Yojung mengernyit. Secara hukum sah. Tanpa persetujuan saya. Itu tidak sah. Nada Moyu tetap tenang. Tapi setiap kata jelas. Terukur. Persetujuan adalah dasar kontrak. Tanpa itu, kontrak cacat. Ia berbicara seperti menjelaskan pasal hukum. Bukan sebagai wanita yang terluka. Dan itu membuat Yojung semakin merasa bersalah. Kenapa kamu tidak marah? Tanya Yojung pelan. Marah tidak mengubah fakta. Kenapa kamu tidak bertanya?
Jawabannya sudah jelas. Sunyi, Yojung melangkah mendekat sedikit. Aku tidak ingin memaksamu. Kamu sudah melakukannya. Kalimat itu tajam, namun diucapkan tanpa emosi. Itu jauh lebih menyakitkan. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yojung. Pembatalan resmi. Jawaban tegas. Batalkan pernikahan itu secara hukum. Yojung menatapnya dalam. Kamu benar-benar ingin itu? Ya, tanpa ragu. Tanpa jeda, Yojung mengepalkan rahangnya sedikit. Ia bisa saja setuju. Bisa saja menyelesaikan semuanya cepat. Namun satu hal menahannya. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Bukan karena aliansi bisnis, tapi karena Moyu. Aku tidak akan membatalkannya. Katanya akhirnya. Ruangan terasa lebih berat. Moyu tidak langsung bereaksi. Hanya menatapnya. Alasan, aku ingin mengenalmu. Jawaban itu tidak bercampur strategi. Tidak ada nada bisnis. Hanya kejujuran. Moyu terdiam. Itu bukan jawaban yang ia perkirakan. Kita bisa mulai dari awal. Lanjut Yojung. Bukan sebagai CEO dan analis. Bukan sebagai keputusan kakek. Tapi sebagai dua orang dewasa. Moyu menatapnya lama. Tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Tanpa klaim sebagai suami. Yojung menahan napas. Tanpa klaim. Sunyi lagi. Kenapa? Tanya Moyu akhirnya. Kenapa kamu ingin mengenalku? Pertanyaan itu lebih personal. Yojung tidak langsung menjawab. Karena jawaban itu tidak sederhana. Karena aku tertarik. Kalimat itu keluar pelan. Tidak menggoda. Tidak main-main. Serius. Dan itu membuat Moyu justru makin diam. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Logika tidak memberi rumus untuk ini. Pernikahan bukan eksperimen sosial. Katanya akhirnya. Ini bukan eksperimen. Lalu apa? Kesempatan. Moyu mengalihkan pandangan. Kesempatan. Kata itu berbahaya. Karena ia tahu, jika ia memberi sedikit saja ruang, semua batas yang ia bangun bisa runtuh. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Kata Moyu pelan. Itu pertama kalinya ia terdengar ragu. Aku tidak akan memaksamu. Jawab Yojung. Kamu sudah memaksaku sejak awal. Sunyi kembali. Namun kali ini, bukan sunyi kosong. Melainkan sunyi penuh ketegangan. Moyu akhirnya melangkah ke arah pintu. Saya kembali bekerja, Nona Moyu. Ia berhenti. Kita tidak perlu menjadi suami istri dulu. Lanjut Yojung. Cukup, dua orang yang saling mengenal. Beberapa detik hening. Moyu tidak menoleh, tidak mengiyakan, tidak menolak. Ia hanya berkata pelan. Saya akan mempertimbangkannya. Lalu keluar. Begitu pintu tertutup, Yojung duduk perlahan. Ia tidak pernah merasa negosiasi bisnis seberat ini. Karena ini bukan soal angka. Bukan soal saham. Ini soal hati seseorang yang sangat berhati-hati. Sementara Moyu berjalan kembali ke mejanya. Wajahnya tetap tenang. Namun pikirannya jauh lebih ramai dari biasanya. Ia ingin membatalkan. Itu pilihan paling aman. Namun kenapa? Ia tidak langsung menolak mentah-mentah tawaran itu. Untuk pertama kalinya, Moyu merasa logikanya tidak cukup kuat menjawab semuanya. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Bab 13. Jawaban yang terlambat. Hari itu, Moyu pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ia berpikir terlalu lama sebelum menekan tombol lift. Ia tahu Yojung sedang menunggu. Dan benar saja, begitu pintu lift terbuka di lobi basement, ia melihat sosok tinggi bersandar di mobil hitamnya. Jasnya masih rapi, ekspresinya tidak dingin seperti biasa. Lebih serius. Kamu menungguku? Tanya Moyu datar. Ya, berapa lama? Cukup lama. Jawaban itu tidak dramatis, tidak manis, hanya fakta. Kita perlu bicara, kata Yojung pelan. Kita sudah bicara, belum selesai. Sunyi beberapa detik, Moyu menimbang cepat, menghindar hanya memperpanjang situasi. Baik, itu jawaban yang membuat Yojung sedikit terkejut. Ia membuka pintu mobil untuknya. Moyu masuk tanpa komentar. Restoran yang dipilih sederhana, bukan hotel mewah, bukan tempat elit, tempat yang tenang, privasi cukup, lampu hangat. Moyu memperhatikan. Pilihan lokasi cukup rasional. Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik hanya suara sendok dan piring. Akhirnya Moyu yang mulai lebih dulu. Kenapa kamu diam? Yojung mengangkat wajahnya. Waktu kamu tahu tentang pernikahan itu. Lanjut Moyu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Langsung. Tepat sasaran. Karena awalnya itu hanya formalitas bagiku.
Jawab Yojung tanpa jeda. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan panjang. Hanya jujur. Lalu selama 1 tahun, tanya Moyu lagi. Kenapa kamu tidak mencariku? Aku tidak tertarik pada pernikahan. Jawaban kedua, tetap tanpa ragu. Moyu menatapnya lama. Jadi aku hanya kertas. Awalnya. Ya, kalimat itu berat. Namun Yojung tidak menariknya kembali. Ia tidak ingin berbohong. Lalu kenapa setelah kita bertemu, kamu tetap diam? Pertanyaan paling penting. Yojung menarik napas pelan. Karena kamu terlihat bahagia dengan hidupmu. Moyu terdiam sedikit. Aku tidak ingin menghancurkan ritmemu dengan fakta yang tidak kamu minta. Itu bukan alasan yang egois. Itu alasan yang rumit. Dan setelah aku mulai tertarik padamu, lanjut Yojung, aku takut jika kamu tahu terlalu cepat, kamu akan pergi. Jujur, telanjang, tanpa strategi. Moyu menunduk sebentar. Ia tidak menyangka jawaban sejelas itu. Jadi kamu memilih diam karena takut? Ya, tidak ada gengsi, tidak ada pembenaran, hanya satu kata. Dan sekarang, tanya Moyu pelan. Sekarang aku tidak ingin lagi sembunyi. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada godaan, tidak ada senyum tipis. Hanya dua orang yang akhirnya berbicara tanpa permainan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Lanjut Yojung. Tapi kamu tetap melakukannya. Jawab Moyu tenang. Sunyi. Kalimat itu benar. Dan Yojung menerimanya. Semua ini salah dari awal. Kata Moyu pelan. Pernikahan tanpa persetujuan. Rahasia selama 1 tahun. Perhatian sepihak. Ia menatapnya. Aku tidak ingin terbawa arus karena rasa penasaran atau ketertarikan sesaat. Itu bukan penolakan, tapi juga bukan penerimaan. Yojung mendengarkan tanpa menyela. Aku membangun hidupku sendiri dengan susah payah. Lanjut Moyu. Aku tidak mau identitasku berubah hanya karena status hukum yang tidak aku pilih. Kamu tidak perlu berubah. Jawab Yojung. Tapi kenyataannya sudah berubah. Ia tidak marah. Ia hanya realistis. Dan itu membuat situasi jauh lebih berat. Aku tidak akan memaksamu menerima pernikahan itu. Kata Yojung akhirnya. Tapi beri aku kesempatan untuk memperbaiki awal yang salah. Moyu menatapnya lama. Awal yang salah tetap salah. Tidak semua awal menentukan akhir. Jawaban itu lembut, tapi kuat. Moyu terdiam. Ia merasa semuanya rumit. Jika ia menolak, semuanya selesai. Aman. Jika ia menerima, ia masuk ke wilayah tak terukur. Berisiko. Dan Moyu tidak pernah suka risiko emosional. Aku butuh waktu. Katanya akhirnya. Aku tahu. Dan selama itu, jangan mengklaim apapun. Aku janji. Sunyi kembali. Namun kali ini tidak setegang sebelumnya. Makan malam selesai tanpa drama. Tidak ada sentuhan. Tidak ada adegan romantis. Hanya dua orang yang akhirnya jujur. Di luar restoran. Sebelum berpisah, Yojung berkata pelan. Aku tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai kewajiban. Moyu menatapnya. Lalu sebagai apa? Sebagai kemungkinan. Moyu tidak menjawab. Ia masuk ke taksi. Di dalam perjalanan pulang, pikirannya tidak lagi setenang biasanya. Semua memang salah dari awal. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa Yojung tidak sedang bermain. Dan itu justru yang paling berbahaya. Karena jika ia mulai percaya, ia mungkin benar-benar terbawa arus. Dan Moyu belum siap untuk itu. Bab 14. Di sisi yang sama, masalah itu datang tanpa peringatan. Senin pagi. Sebelum jam kerja resmi dimulai, ruang rapat lantai 35 sudah penuh. Wajah-wajah direksi tegang. Di layar terpampang satu kata yang membuat semua orang diam. Investigasi. Salah satu mitra regional proyek Aurora tersangkut dugaan manipulasi laporan keuangan. Jika benar, ekspansi bisa ditunda, investor bisa menarik dana, harga saham bisa jatuh, dan nama perusahaan Han akan ikut tercoreng. Yojung berdiri di depan meja panjang. Apa dampak terburuknya? Direktur keuangan menjawab pelan. Penurunan valuasi hingga 18% dalam 2 kuartal. Sunyi, itu angka besar. Lalu suara yang tenang terdengar dari sisi ruangan. Kita belum sampai di sana. Semua menoleh. Moyu, blazer abu-abu, rambut diikat rapi, ekspresi fokus. Tidak ada jejak drama pribadi. Hanya analis profesional. Selama ini kita menggunakan model hibrid. Lanjutnya, artinya kita masih punya ruang manuver. Ia berdiri dan berjalan ke layar.
Jika kita segera audit ulang mitra dan aktifkan proteksi tahap 2, dampak bisa ditekan menjadi 7%. Direktur lain menyela, itu butuh keputusan cepat. Semua mata beralih ke Yojung. Beberapa detik hening, lalu ia berkata tegas, lakukan. Rapat berubah menjadi maraton strategi. Telepon berdering tanpa henti, email masuk bertubi-tubi, tim hukum dan keuangan bekerja paralel. Dan tanpa perlu dikatakan, Moyu dan Yojung berada di pusat semuanya. Di ruang kerja sementara yang dipenuhi dokumen, Moyu duduk berhadapan dengan Yojung. Laptop terbuka, grafik menyala. Jika mitra gagal membuktikan transparansi dalam 48 jam, kita putus kontrak, kata Moyu. Itu akan memicu reaksi pasar. Lebih baik reaksi cepat daripada krisis panjang. Yojung menatapnya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada jarak emosional. Hanya dua orang yang berpikir cepat dan sinkron. Beberapa jam berlalu tanpa mereka sadari. Jam menunjukkan pukul 20.15. Tim lain sudah mulai lelah. Moyu masih mengetik cepat. Yojung memperhatikannya sesaat. Kamu belum makan. Aku tidak lapar. Kamu bilang begitu juga waktu lembur kemarin. Nada suaranya tidak menggoda. Lebih seperti khawatir. Moyu berhenti mengetik sebentar. Kita sedang dalam krisis. Dan kamu tetap manusia. Ia berdiri dan keluar sebentar. Beberapa menit kemudian kembali dengan 2 kotak makan sederhana. Aku pesan yang ringan. Moyu menatap kotak itu. Ini tidak efisien. Kesehatan jangka panjang lebih efisien. Ia tidak bisa membantah logika itu. Dengan enggan, ia mengambil sendok. Beberapa detik mereka makan dalam diam. Lalu Moyu berkata pelan, kita harus profesional. Aku tahu, masalah ini cukup besar tanpa harus ditambah variabel lain. Yojung menatapnya lurus. Aku tidak akan mencampur adukan keduanya. Moyu mengangguk kecil. Ia ingin percaya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran itu, ia melihat Yojung bukan sebagai suami sah secara hukum, tapi sebagai partner kerja yang bisa diandalkan. Malam semakin larut. Tim hukum memberi kabar. Mitra memang menyembunyikan beberapa data. Keputusan harus diambil sekarang. Semua kembali berkumpul di ruang rapat. Putus kontrak, kata Moyu tenang. Beberapa direktur ragu. Risikonya besar. Risiko lebih besar jika kita terlihat menoleransi manipulasi. Jawabnya. Yojung berdiri. Saya setuju. Keputusan final. 2 hari kemudian, media memberitakan keberanian perusahaan Han memutus kontrak bermasalah. Alih-alih jatuh, harga saham justru stabil. Investor melihat ketegasan sebagai kekuatan. Proyek Aurora selamat di ruangannya. Setelah semuanya tenang, Yojung berkata pelan, kita tim yang bagus. Moyu menutup laptopnya. Kita efektif. Bukan hanya efektif. Ia menatapnya lebih lama. Sinkron. Moyu terdiam. Itu kata yang berbahaya. Karena ia merasakannya juga. Saat krisis datang, mereka tidak saling bertabrakan. Mereka saling melengkapi. Namun Moyu segera menarik kembali pikirannya. Ini hanya kerja. Hanya profesionalisme. Tidak lebih. Aku pulang dulu, katanya akhirnya. Yojung mengangguk. Terima kasih. Ia berhenti di pintu. Untuk apa? Untuk tetap berdiri di sisiku hari ini. Moyu tidak menjawab, namun langkahnya melambat sedikit sebelum benar-benar pergi. Di luar gedung, angin malam terasa ringan. Masalah bisnis bisa diselesaikan dengan logika, dengan data, dengan keputusan tegas. Tapi masalah hati tidak punya rumus yang sama. Dan semakin sering mereka berdiri di sisi yang sama, semakin sulit bagi Moyu untuk menyangkal satu hal. Ia mulai merasa nyaman di sana. Dan kenyamanan adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dihitung. Bab 15. Retakan kecil di dinding. Beberapa hari setelah krisis bisnis itu, semuanya kembali stabil. Harga saham aman, investor tenang, tim kembali bekerja normal. Namun ada sesuatu yang berubah. Bukan di perusahaan. Di Moyu, ia masih datang tepat waktu. Masih bekerja seefisien biasa. Masih menjawab dengan kalimat singkat. Tapi satu hal berbeda, ia tidak lagi menghindari. Jika rapat mengharuskan mereka duduk bersebelahan, ia tidak meminta pindah kursi. Jika Yojung berjalan di lorong yang sama, ia tidak berbalik arah. Perubahan kecil, namun bagi Yojung, itu terasa jelas. Suatu sore, setelah rapat singkat,
Listrik di lantai mereka sempat mati beberapa menit karena perawatan gedung. Lampu padam, ruang rapat gelap, hanya cahaya kota dari jendela yang tersisa. Beberapa staf panik kecil. Moyu tetap duduk tenang. Backup generator aktif dalam 60 detik, katanya tanpa melihat ponsel. Yojung menoleh padanya. Kamu selalu tenang dalam gelap. Gelap bukan berarti bahaya. Jawaban sederhana. Namun Yojung tersenyum tipis. Kadang gelap membuat orang takut karena tidak tahu apa yang ada di depan. Moyu terdiam. Kalimat itu terasa seperti bukan tentang listrik. Generator menyala. Lampu kembali terang. Rapat selesai. Orang-orang keluar. Tinggal mereka berdua. Kamu tidak lagi menghindariku, kata Yojung pelan. Moyu menutup mapnya. Aku tidak suka lari dari masalah. Apakah aku masalah? Ia berpikir sejenak. Kamu variabel yang belum bisa aku ukur. Jawaban itu membuat Yojung hampir tertawa. Dan sekarang, ia berhenti. Itu pertama kalinya ia tidak langsung punya jawaban. Mungkin tidak seberbahaya yang kupikir. Sunyi beberapa detik, namun kali ini sunyi yang ringan. Yojung tidak mendekat, tidak menggoda, hanya berdiri di tempatnya. Aku tidak ingin memaksamu percaya, katanya. Tapi aku akan tetap di sini. Bukan janji manis, bukan rayuan, hanya pernyataan. Dan entah kenapa, itu terasa lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Moyu sedang bekerja sampai malam. Bukan karena krisis, hanya mengejar target pribadi. Saat ia hendak pulang, hujan turun deras. Ia berdiri di lobi, melihat air yang mengguyur jalan. Biasanya ia akan memesan taksi. Namun sebelum sempat membuka aplikasi, sebuah payung hitam terbuka di atas kepalanya. Yojung, aku kebetulan belum pulang, katanya. Moyu menatapnya. Kebetulan, baiklah, tidak sepenuhnya kebetulan. Ia tidak tersenyum menggoda, hanya jujur. Mereka berjalan berdampingan di bawah payung yang sama. Jarak tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan kehangatan. Hujan deras menutupi suara kota. Aku masih belum memutuskan, kata Moyu tiba-tiba. Aku tahu tentang pernikahan. Aku juga tahu. Ia menatap jalan di depan. Tapi, aku tidak lagi ingin langsung membatalkannya. Langkah Yojung sedikit melambat. Ia tidak menoleh. Takut membuat momen terasa berat. Kenapa? Tanyanya pelan. Karena, Moyu berhenti sebentar. Kamu tidak seperti yang kukira. Itu bukan pengakuan cinta, tapi itu lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya, Moyu tidak merasa terancam oleh kemungkinan. Ia masih takut kehilangan kendali. Masih takut terbawa arus. Namun dinding yang ia bangun setahun ini mulai retak. Bukan karena paksaan. Bukan karena tekanan keluarga. Tapi karena seseorang memilih jujur dan tetap tinggal di depan apartemennya. Moyu berhenti. Terima kasih. Untuk apa? Karena tidak lagi berbohong. Yojung menatapnya lembut. Aku belajar. Ia mengangguk kecil, lalu masuk ke lobi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mengetahui semuanya, Moyu tidak memikirkan pembatalan. Ia memikirkan kemungkinan. Dan itu adalah langkah pertama yang tidak bisa dihitung dengan angka. Bab 16. Kencan tanpa strategi. 3 hari setelah malam hujan itu, Yojung akhirnya membuat keputusan. Bukan keputusan bisnis. Bukan strategi ekspansi. Keputusan pribadi. Ia berdiri di depan meja Moyu sore itu, ketika kantor mulai lengang. Apakah kamu punya waktu Sabtu malam? Moyu mengangkat wajahnya dari laptop. Untuk apa? Kencan. Langsung. Tanpa metafora. Beberapa staf yang masih tersisa langsung pura-pura tidak mendengar. Moyu berkedip pelan. Kencan. Ya, kita sudah menikah secara hukum. Justru itu, kita belum pernah benar-benar berkencan. Sunyi beberapa detik. Biasanya Moyu akan mencari alasan rasional untuk menolak. Namun kali ini ia tidak. Apa agendanya? Tanyanya. Yojung menahan senyum kecil. Makan malam. Jalan sebentar. Bicara. Tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Tanpa status. Tanpa status. Moyu menatapnya beberapa detik lebih lama. Baik, jawaban itu sederhana. Namun bagi Yojung, itu seperti memenangkan negosiasi paling sulit dalam hidupnya. Sabtu malam, tidak ada hotel mewah, tidak ada pesta. Yojung memilih restoran kecil di tepi sungai, dengan lampu kuning hangat dan suasana tenang. Moyu datang dengan gaun sederhana dan rambut diikat rendah. Tidak terlalu formal, tidak terlalu santai.
Cukup, mereka duduk berhadapan. Beberapa detik hanya suara air sungai dan musik lembut. Apa yang membuatmu bekerja sekeras itu? Tanya Yojung lebih dulu. Moyu tidak langsung menjawab. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun. Termasuk keluargamu. Ya, termasuk aku. Ia menatapnya. Terutama kamu. Jawaban itu tidak menyakitkan. Itu jujur. Dan Yojung menghargainya. Aku dibesarkan untuk tidak mempercayai stabilitas. Lanjut Moyu pelan. Uang bisa hilang. Orang bisa pergi. Kalimat itu membuat Yojung terdiam. Aku tidak ingin membangun hidup di atas sesuatu yang tidak pasti. Aku dulu juga berpikir begitu. Kata Yojung pelan. Karena mantanmu. Ia tidak menghindar. Ya, sunyi beberapa detik. Aku takut ditinggalkan lagi. Lanjutnya jujur. Itu sebabnya aku tidak mengejarmu setahun lalu. Dan sekarang aku takut kehilanganmu sebelum sempat mencoba. Itu pengakuan paling terbuka yang pernah ia katakan. Moyu tidak menunduk, tidak memalingkan wajah. Ia mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menganalisis. Ia hanya merasakan. Aku masih takut. Kata Moyu pelan. Aku juga. Takut salah lagi. Aku juga. Ia tersenyum tipis. Kita terdengar tidak kompeten secara emosional. Yojung tertawa pelan. Setidaknya kita jujur. Makan malam berjalan tanpa ketegangan. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang masa kecil. Tentang kesalahan pertama dalam bisnis. Tentang makanan favorit. Yojung terkejut mengetahui Moyu sebenarnya sangat menyukai makanan pedas ekstrim. Moyu terkejut mengetahui Yojung diam-diam suka membaca novel sejarah sebelum tidur. Detail kecil. Tapi detail kecil membangun kedekatan. Setelah makan malam, mereka berjalan di tepi sungai. Langkah mereka pelan. Tidak terburu-buru. Tidak ada sentuhan, namun jarak mereka lebih dekat dari sebelumnya. Kalau kita mulai dari nol, kata Yojung pelan. Tanpa status, tanpa tekanan keluarga, apakah kamu mau mencobanya? Moyu berhenti sebentar, lampu kota memantul di air. Ia menatapnya. Aku tidak janji apapun. Aku tidak minta janji. Sunyi beberapa detik, tapi aku mau mencoba. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Yojung tersenyum dengan cara yang jarang terlihat orang lain. Malam itu berakhir tanpa dramatis. Tidak ada pelukan, tidak ada adegan film, hanya dua orang yang akhirnya berdiri sejajar. Bukan sebagai CEO dan analis, bukan sebagai suami dan istri, tapi sebagai dua orang yang memilih mencoba. Dan bagi Moyu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya rasional. Bukan karena angka, bukan karena strategi, tapi karena hatinya berkata, tidak apa-apa. Bab 17. Jarak 2 cm. Sejak malam kencan itu, tidak ada perubahan dramatis. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Tetap profesional, tetap terukur. Namun ada sesuatu yang tidak lagi bisa diabaikan. Tatapan yang lebih lama, senyum yang lebih ringan. Percakapan yang tidak lagi sekadar soal angka. Dan yang paling terasa, kenyamanan. Malam itu, setelah rapat internal yang cukup melelahkan, hampir semua staf sudah pulang. Hanya tersisa beberapa lampu di lantai mereka. Moyu menutup laptopnya. Jam menunjukkan pukul 21.40. Ketika ia berdiri, suara langkah terdengar dari lorong. Yojung, kamu belum pulang? Tanyanya. Kamu juga menunggu laporan terakhir. Sudah kukirim. Aku tahu. Sunyi kecil, namun bukan sunyi canggung. Hujan kembali turun malam itu. Seperti pola yang aneh, mereka berdiri di depan gedung, menunggu hujan sedikit mereda. Tidak ada payung kali ini. Hanya kanopi kecil di atas kepala mereka. Angin membawa aroma tanah basah. Aku masih belum terbiasa, kata Moyu tiba-tiba. Dengan apa? Dengan kamu menungguku. Yojung tersenyum tipis. Aku juga belum terbiasa menunggu seseorang. Ia menatapnya, serius, tidak menggoda. Lampu jalan memantulkan cahaya di mata Moyu. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengalihkan pandangan lebih dulu. Apa kamu pernah menyesal? Tanyanya pelan. Menikahimu tanpa persetujuan. Pertanyaan itu tajam. Yojung tidak langsung menjawab. Ya, katanya jujur. Aku menyesal cara itu terjadi. Dan sekarang aku tidak menyesal bertemu denganmu. Hening. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Hujan sedikit mereda, namun tidak satu pun bergerak. Jarak mereka tidak sampai satu langkah.
Yojung mengangkat tangan perlahan, bukan untuk menyentuh, hanya untuk menyingkirkan helaian rambut basah yang jatuh di dekat wajah Moyu. Gerakan kecil, sangat pelan, memberi kesempatan untuk mundur. Moyu tidak mundur, detak jantungnya tidak stabil, dan ia menyadarinya. Ini tidak rasional, namun ia tidak bergerak. Tatapan mereka terkunci, tidak ada suara mobil, tidak ada suara hujan. Seolah dunia menyempit menjadi dua orang di bawah cahaya redup. Yojung sedikit mendekat, sangat sedikit, memberi ruang bagi Moyu untuk menghentikannya. Dua langkah menjadi satu langkah menjadi setengah. Jarak mereka kini, mungkin hanya 2 sentimeter. Napas mereka hampir menyentuh. Moyu bisa merasakan hangatnya. Dan untuk sepersekian detik, ia benar-benar ingin tahu seperti apa rasanya. Namun logika yang selama ini menjaganya muncul kembali. Bukan sebagai dinding, tapi sebagai pengingat. Kita belum sampai di sana. Bisiknya pelan. Suara itu hampir tak terdengar. Yojung berhenti, tidak memaksa, tidak melanjutkan. Ia hanya tersenyum kecil. Aku tahu. Ia mundur 1 langkah, memberi ruang. Dan justru itu yang membuat momen tadi terasa lebih dalam. Moyu menghembuskan napas pelan. Aku tidak ingin terburu-buru. Kita tidak terburu-buru. Aku ingin semuanya terjadi karena pilihan, bukan karena arus. Yojung mengangguk. Kalau begitu, kita berjalan pelan. Tidak ada kekecewaan di wajahnya. Hanya kesabaran. Taksi Moyu datang. Sebelum masuk, ia berhenti sebentar. Menatapnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebih dulu. Bukan senyum sopan. Bukan senyum profesional. Senyum yang lembut. Dan itu jauh lebih berbahaya dari ciuman. Karena Yojung tahu, ia sedang jatuh lebih dalam. Dan kali ini, Moyu juga tidak sepenuhnya ingin menahan diri. Bab 18. Bukan karena arus. Beberapa hari setelah malam hampir ciuman itu, suasana di antara mereka berubah halus. Tidak ada pembahasan soal jarak 2 cm itu. Tidak ada candaan tentangnya. Namun setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang belum selesai. Sabtu sore, Moyu mengirim pesan singkat. Kamu sibuk. Yojung menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Tidak, ada apa? Beberapa detik berlalu. Mau jalan. Untuk pertama kalinya, bukan Yojung yang mengajak. Mereka bertemu di taman kota menjelang senja. Tempat terbuka, tidak terlalu ramai. Langit berwarna oranye lembut. Moyu mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang. Rambutnya terurai ringan tertiup angin. Yojung tidak mengenakan jas kali ini. Hanya kemeja gelap dengan lengan digulung sedikit. Lebih santai, lebih manusia. Mereka berjalan berdampingan tanpa tujuan jelas. Kenapa kamu yang mengajak hari ini? Tanya Yojung. Aku sedang mencoba sesuatu. Mencoba apa? Tidak selalu menunggu. Jawaban itu membuat langkah Yojung melambat sedikit. Mereka duduk di bangku kayu menghadap danau kecil. Beberapa pasangan lain terlihat di kejauhan. Sunyi yang nyaman. Aku memikirkan sesuatu. Kata Moyu pelan. Apa? Kalau semua ini salah dari awal, kita bisa memperbaikinya dari sekarang. Yojung menatapnya dengan serius. Apa maksudmu? Aku tidak ingin mengingat pernikahan itu sebagai paksaan. Ia menarik napas pelan. Kalau suatu hari aku menerima kamu, aku ingin itu karena aku memilih. Bukan karena keluarga, bukan karena hukum, tapi karena hati. Yojung tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wanita di sampingnya yang biasanya sangat rasional. Dan sekarang berbicara tentang pilihan. Aku tidak akan mengambil pilihan itu darimu. Katanya pelan. Moyu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada ketegangan kali ini. Tidak ada ketakutan. Hanya dua orang yang sadar mereka berdiri di titik yang sama. Aku tidak pandai dengan hal seperti ini. Bisik Moyu pelan. Dengan apa? Dengan perasaan. Aku juga tidak. Ia tersenyum kecil. Kita belajar. Angin bertiup pelan. Moyu berdiri lebih dulu. Yojung ikut berdiri. Jarak mereka tidak jauh. Namun kali ini, tidak ada rasa ragu yang sama seperti sebelumnya. Moyu menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Kali ini bukan karena arus. Yojung mengerti. Ia tidak bergerak duluan. Memberinya ruang. Memberinya keputusan. Dan Moyu yang melangkah. Satu langkah kecil. Tangannya menyentuh kemeja Yojung dengan hati-hati. Tidak gemetar. Tidak terburu-buru. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Yojung masih memberi ruang untuk mundur.
Namun Moyu tidak mundur. Bibir mereka bertemu. Pelan, singkat, lembut, tidak penuh gairah, tidak terburu-buru. Hanya, hangat, ciuman yang bukan karena tekanan. Bukan karena dorongan emosi sesaat. Tapi karena pilihan sadar. Ketika mereka terpisah, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya tatapan yang lebih dalam. Yojung mengusap lembut sisi wajah Moyu. Apakah itu rasional? Bisiknya ringan. Moyu tersenyum kecil. Tidak, menyesal. Ia menggeleng pelan. Tidak, itu jawaban paling jujur yang pernah ia berikan tanpa analisis. Matahari tenggelam perlahan di belakang mereka. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Moyu tidak merasa kehilangan kendali. Ia justru merasa memilih. Dan Yojung tahu, ciuman itu bukan akhir dari keraguan. Namun itu adalah awal dari sesuatu yang nyata. Bukan karena keluarga, bukan karena akta, tapi karena dua orang yang akhirnya berjalan dengan langkah yang sama. Bab 19. Satu atap, dua dunia. Mereka tidak langsung pindah bersama. Tidak ada keputusan dramatis setelah ciuman itu. Tidak ada pengumuman resmi. Semua berjalan pelan. Sampai suatu malam, setelah rapat keluarga kecil, kakek Moyu berkata santai. Kalau kalian sudah saling memilih, tidak ada alasan tinggal terpisah. Moyu dan Yojung saling pandang. Tidak ada protes. Tidak ada penolakan. Hanya kesepakatan diam. Seminggu kemudian, Moyu berdiri di depan rumah utama keluargahan. Bukan sebagai analis. Bukan sebagai tamu. Tapi sebagai seseorang yang memilih masuk. Ia membawa 2 koper. Tidak lebih. Yojung membuka pintu. Cuma 2. Aku tidak punya banyak barang yang tidak perlu. Jawaban khas Moyu. Hari pertama terasa canggung. Kamar terpisah. Aturan sederhana. Tidak mencampuri ruang kerja masing-masing. Tidak menyentuh barang tanpa izin. Tidak membuat keputusan sepihak. Kontrak tak tertulis. Namun bukan kontrak kaku. Lebih seperti kesepakatan saling menghormati. Pagi pertama bersama, Yojung turun ke dapur lebih dulu. Ia terkejut melihat Moyu sudah berdiri di sana. Apron sederhana terikat di pinggangnya. Kamu masak? Tanyanya. Lebih hemat daripada pesan. Ia sedang menggoreng telur dengan fokus seperti menyusun laporan keuangan. Aku bisa memanggil koki. Tidak perlu. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berhadapan dengan sarapan sederhana. Tidak ada meja panjang formal. Hanya meja kecil dekat jendela. Sunyi, tapi nyaman. Hari-hari berikutnya diisi hal kecil. Moyu memenuhi rak buku dengan laporan dan novel ekonomi. Yojung diam-diam memindahkan satu rak kosong untuknya tanpa berkata apa-apa. Moyu memperhatikan. Ia tidak berkomentar. Namun malamnya, ia menyisakan lampu ruang kerja menyala karena tahu Yojung masih bekerja. Hal-hal kecil, tanpa pengakuan. Suatu malam, hujan turun lagi. Moyu sedang membaca di ruang keluarga. Yojung duduk di sebelahnya dengan laptop. Apakah ini terasa aneh? Tanya Moyu tiba-tiba. Apa? Tinggal bersama. Sedikit. Menyesal. Yojung menoleh. Kamu. Ia menggeleng pelan. Tidak, itu sudah cukup. Momen paling sederhana justru yang paling berarti. Seperti ketika Moyu tertidur di sofa karena membaca terlalu lama. Yojung menutup buku di tangannya pelan dan menyelimutinya. Atau ketika Yojung pulang larut dan menemukan secangkir teh hangat sudah disiapkan di meja kerjanya. Tidak ada kata, aku peduli. Namun tindakan berbicara lebih jelas. Suatu malam, mereka duduk di balkon rumah. Lampu kota terlihat dari kejauhan. Aku tidak menyangka akan sampai di sini, kata Moyu pelan. Di mana? Tinggal bersama seseorang. Takut, sedikit. Aku juga. Ia menoleh padanya. Kalau suatu hari semuanya berantakan. Yojung terdiam sesaat. Kalau itu terjadi, kita perbaiki. Jawaban sederhana, tidak muluk, namun nyata. Moyu menyandarkan kepalanya di bahu Yojung. Gerakan kecil, refleks. Ia baru menyadarinya beberapa detik kemudian. Biasanya ia akan segera menjauh. Namun kali ini tidak. Yojung tidak bergerak, tidak memeluk, hanya membiarkannya. Memberi ruang, memberi waktu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Moyu merasa hidup bukan hanya tentang target dan kestabilan. Ada kenyamanan dalam berbagi ruang. Ada ketenangan dalam kehadiran seseorang. Dan yang paling penting, semuanya terjadi bukan karena paksaan. Bukan karena akta, tapi karena dua orang memilih tinggal. Pelan-pelan, tanpa terburu-buru. Epilog.
Investasi terbaik. 5 tahun kemudian, pagi di rumah mereka tidak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena keributan, tapi karena ritme kehidupan yang berjalan berdampingan. Di dapur, Moyu berdiri dengan tablet di tangan, mengecek laporan kuartal sambil mengawasi roti panggang. Ia masih irit, masih disiplin, masih mencatat pengeluaran. Namun kini, ada satu kolom tambahan di catatan keuangannya. Waktu bersama, bukan untuk dihitung secara rupiah, tapi untuk diingat. Di ruang kerja sebelah, Yojung sedang menerima panggilan investor internasional. Grup Han kini berkembang stabil, bukan karena ekspansi agresif, tapi karena keputusan terukur, dan sebagian besar model keuangan jangka panjang masih menggunakan pendekatan hibrid yang dulu dirancang Moyu. Ia sering mengatakan pada direksi, keputusan terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling tepat. Kalimat yang dulu ia dengar dari seorang analis berblazer abu-abu. Moyu akhirnya membangun perusahaan investasinya sendiri. Bukan menggunakan nama keluarga, bukan memanfaatkan koneksi besar. Ia memulai dari nol, perlahan, disiplin. Kini namanya dikenal sebagai analis dengan insting risiko paling stabil di industri. Beberapa media menyebutnya, wanita yang tidak pernah terburu-buru. Ia tidak membantah. Karena memang benar, di balkon rumah mereka, tempat yang dulu menjadi saksi banyak percakapan kecil, Moyu berdiri memandang kota. Yojung mendekat dari belakang. Kamu menghitung apa sekarang? Tanyanya ringan. Waktu. Roy-nya bagus. Moyu tersenyum kecil. Sangat stabil. Ia menoleh padanya. Aku dulu berpikir cinta itu tidak efisien. Dan sekarang, masih tidak bisa dihitung. Yojung tertawa pelan. Menyesal. Moyu menggeleng. Tidak, mereka tidak pernah menggelar pesta pernikahan besar. Tidak ada pengumuman dramatis. Namun beberapa bulan setelah benar-benar memilih satu sama lain, mereka memperbarui janji secara sederhana. Tanpa paksaan, tanpa tekanan keluarga, hanya 2 tanda tangan, dan 2 orang yang sadar mereka memilih dengan sadar. Kalau waktu itu aku langsung membatalkan, kata Moyu pelan. Mungkin hidupku lebih sederhana, dan sekarang lebih penuh. Ia tidak lagi takut pada kata itu. Penuh, bukan berarti kehilangan kendali, bukan berarti kehilangan diri. Justru sebaliknya, ia menemukan bahwa berbagi ruang tidak mengurangi identitas. Ia hanya menambah dimensi. Yojung menggenggam tangannya. Terima kasih sudah tidak membatalkan. Moyu menatapnya dengan tatapan lembut yang dulu tidak pernah ada. Terima kasih sudah akhirnya jujur. Angin sore bertiup pelan. Kota di bawah mereka bergerak seperti biasa. Bisnis naik turun. Pasar berubah. Dunia tidak pernah stabil. Namun ada satu hal yang kini Moyu pahami. Tidak semua investasi harus dihitung dalam angka. Tidak semua risiko harus dihindari. Karena terkadang, keputusan paling tidak rasional adalah keputusan yang paling menguntungkan. Dan bagi Moyu, Yojung bukan lagi variabel tak terukur. Ia adalah investasi terbaik yang pernah ia pilih sendiri. Tamat.